Dalam. Bisa. Baru. Dan adik-adik sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah pada siang hari ini kita sudah dikumpulkan di tempat yang salah. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan sejak dari ucapan masing-masing sampai dari semangat ini dan nanti atas beribadah dari Allah. Amin ya Allah. Saya mohon maaf tadi karena tidak kunjung ada berita. Saya berpikir acaranya tidak jadi karena biasanya kalau di keluarga kami yang lain itu 1-2 hari ada telepon masuk. Alhamdulillah sampai saat ini dari anak-anak kita di PDU nggak ada yang telepon. Modalnya WA dan saya harus menjawab pakai jari saya juga. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kesiangan tadi tidak sempat mendengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita semua. Ada 2 poin penting sebenarnya. Ini acara halal bihalal ya. Seluruh ibadah yang diwajibkan Allah pada kita semua. Jadi saya potong salah satunya saja supaya tidak harus dua-duanya. Ditujukan agar supaya hamba-hamba yang beriman itu naik pangkat dari mukmin menjadi muttaqi. Dan itu adalah tujuan kita beribadah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat dan menginfakkan sebagian harta, Dia katakan dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ujung-ujung dari sholat dan infak itu jadi muttaqin. Kalau dibalik kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah la'allakum tattaqun. Itu kalau dibalik. Allah perintahkan kita berpuasa juga supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan kita naik haji juga supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Al-hajj asyurun ma'lumat wa man farada fihi al-hajj fala rafasa wa la fusuqa wa la jidala fil hajj wa ma taf'alu bi khairin ya'lamuhu wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bahkan Allah perintahkan kita menegakkan syariat, menegakkan hukum kisos pun tujuannya supaya kita menjadi orang bertakwa. Walaupun fil qisasi ayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Jadi intinya seorang manusia, umat manusia selalu beriman, setelah beriman selalu beribadah. Itu supaya menjadi orang bertakwa. Ringkasan ini ada dalam ayat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai seluruh manusia, beribadahlah kamu semua pada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Cuma segitu isi Al-Quran sebenarnya. Mengapa kita harus bertakwa? Sebagai orang yang sudah mukallaf, salah satu kewajibannya adalah menutup aurat. Dan kalau yang normal biasanya menghias dirinya dengan pakaian hiasan. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Pakaian kita itu menutup aurat dan menghias diri. Tapi ada yang lebih baik, libasut taqwa dzalika khair.
Baju takwa itu yang paling baik. Jadi nanti kita akan menghadap Allah itu harus menggunakan baju, bukan baju yang ini, tapi baju takwa. Kenapa harus bertakwa? Manusia itu hidup berjalan. Kita sedang berjalan bepergian. Orang bepergian pasti selain butuh alamat hudan juga butuh bekal. Tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sebaik bekal takwa. Orang dalam hidup ini berlomba-lomba mengeluarkan banyak dana, menghabiskan banyak waktu, menguras tenaga. Umumnya mereka mencari kehormatan dan penghormatan. Padahal inna akramakum indallahi atqakum. Dan satu hal yang mungkin menakutkan kita semua, ada sebuah statement Allah ketika bicara tentang jahanam, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali pasti akan menghampiri neraka jahanam. Ini keputusan Tuhan yang tidak dapat diganggu-gugat. Hanya masalahnya memang ada yang masuk dan ada yang tidak masuk. Kita berharap mudah-mudahan tidak masuk di sana. Dan adik-adik PDU mudah-mudahan kalau masuk tidak terlalu lama. Tapi kalau sudah terlanjur masuk, kata para ulama, minimal 7.000 tahun. Saya tidak termasuk di dalamnya. Tapi Allah memberikan jaminan dari sekarang, ketika Dia katakan ini kebijakan Tuhan yang tidak dapat diganggu-gugat, semua pasti sempat mau jahanam. Kemudian ditambah janji untuk kita semua. Kemudian ada sekelompok orang yang kami jamin tidak akan masuk neraka jahanam, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ini sebenarnya yang membuat kita semua begitu mendengar kata takwa begitu bersemangat ya. Saking bersemangatnya, bukan cuma masjid yang namanya takwa, baju pun ada baju takwa. Dan memang takwa itu nurul iman seperti nama TK di sini. Puncak dari cahaya. Meraih ketakwaan lewat sholat harus ada khusyuknya. Nyatanya tidak semua orang khusyuk. Kalau tidak khusyuk, tidak dapat takwa dia. Dapatnya apa? Bisa jadi sahur. Jadi ada khusyuk, ada sahur. Meraih ketakwaan lewat zakat harus tahu risaunya, jelas juga penyerahannya dan tepat sasarannya. Tidak seperti sekarang orang Depok zakatnya di Jakarta, itu tidak diterima. Kemudian uang zakat digunakan bangun madrasah, itu haram. Jadi ada orang yang berzakat tapi tidak dapat takwa dari zakatnya. Meraih ketakwaan lewat puasa, panjang waktunya 1 bulan namanya lapar pula. Banyak yang puasa tapi laisa lahum siyamihi illa ju'un 'atash. Tidak takwa. Meraih ketakwaan lewat haji juga lama waktu penungguannya, waiting listnya, mahal biayanya, jauh tempatnya, berat tantangannya, jauh pula tempatnya. Sebetulnya ada satu sarana untuk meraih ketakwaan yang murah tanpa biaya, cepat tanpa waktu, dekat tanpa jarak. Apa itu? Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kamu memaafkan orang lain itu akrobu, bukan korib, lebih dekat kepada ketakwaan. Nah inilah mungkin jarang orang memperebutkan ini. Kenapa dia akrobu littaqwa? Karena meskipun dia tidak membutuhkan 4 rakaat seperti sholat zuhur atau 2 rakaat tambah qunut seperti sholat subuh, beratnya melebihi orang naik haji. Memaafkan orang lain itu gak ada senengnya. Naik haji ada rekreasinya, dan pulang ada belanjanya, ganti bajunya, berubah sebutannya, wah haji. Tapi memaafkan orang beratnya melebihi itu. Kita bisa lemparkan batu jumroh, kita bisa tawaf, kita bisa sa'i, kita kuat dijemur. Tapi jarang orang yang kuat disakiti orang lalu mengatakan aku maafkan kau. Mahal. Makanya wajar harganya akrobu, lebih dekat kepada ketakwaan. Dan biasanya manusia ketika dia diperlakukan sama oleh orang lain itu menjadi gagah dan jual mahal. Sehingga untuk memaafkan orang lain itu ada rasa gengsi. Karena itu pada kesempatan ini di Indonesia punya musim yang sangat luar biasa. Sesuatu yang terasa berat menjadi seperti hiburan. Dibuatlah kemasan acara halal bihalal supaya kita memaafkan orang lain tidak perlu one by one. Tidak perlu ada transaksi, saya minta maaf sama kamu, tidak usah. Setiap yang datang di tempat ini pasti ada 2 isinya. Aku datang untuk minta maaf dan aku datang siap memberi maaf. Itulah indahnya budaya Nusantara.
Nah, di luar ada ceramah juga? Enggak loh. Tidak. Katanya ada pengajian ibu-ibu itu pengajiannya double. Padahal mulutnya sudah ditutup, masih bunyi juga. Kita ini hidup dalam kepentingan yang berbeda. Ada kalanya apa yang menjadi kebutuhan kita itu bukan kebutuhan orang lain. Apa yang menjadi hobi kita itu yang tidak dihobiin orang lain. Apa yang ingin kita tidak diingini orang lain. Nah, ketika itu bertemu di satu titik, pasti menyala, dan nyala itu tidak nyaman. Yang dibutuhkan adalah ketika ada yang merasa tidak nyaman, memaafkan. Jika kita ada seorang ayah, sejak belum jadi ayah kita sudah berhayal anakku soleh semua, baik semua sepanjang hayatnya tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi satu saat bisa jadi ada salah satu di antara kita yang melakukan kesalahan. Maafkan dia. Kenapa? Karena paling tidak dia adalah hari depanmu dan dia adalah dagingmu. Jika berat hati memaafkan anakmu, kena kembali kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yakub dalam Al-Quran maksud saya. Nabi Yakub itu dibohongi oleh anaknya. Yusuf dibuang ke dalam sumur, akunya dimakan serigala, padahal serigala sedang keluar sama serigali. Ketika sudah sekian puluh tahun Yusuf berpisah, ternyata dia masih hidup. Terbongkarlah aib skandal selama ini. Pelakunya adalah saudara-saudaranya yang waktu di persidangan pura-pura ikut menangis belasungkawa kepergian adiknya, padahal dia sendiri pelakunya. Marah sang ayah, wajar. Tapi saat anaknya minta ampun pada ayahnya, apa kata ayahnya? Saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Sakit yang sekian puluh tahun berpisah dengan anak, dibohongi pula, si pelakunya dimaafkan oleh ayah. Bukan sekedar memaafkan, tetapi sang ayah berjanji dia akan mohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan anak-anaknya yang telah menyalahgunakan anggota badannya. Sebaliknya, jika engkau adalah seorang anak mungkin ingin punya orang tua itu baik, sangat sayang pada kita, satu saat rasa orang tua tidak adil pada kita, maafkan dia, karena tanpa mereka tidak akan ada kita. Jika berat hati memaafkan orang tuamu, kenang kembali Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim punya seorang ayah yang sangat terkenal, dia adalah seorang dirut BUMN, Badan Usaha Milik Namrud. Tetapi dia berbeda dalam masalah agama dengan anaknya. Dia berdakwah, tapi ketika Ibrahim mengajarkan kebaikan, sang ayah malah mengancamnya, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Jika engkau tidak hentikan dakwahmu wahai Ibrahim, akan kurajam kamu pergi kau, atau tinggalkan aku seorang diri. Mendengar ucapan ayahnya sang kasar ini tidak menjadi alasan buat Ibrahim melakukan kekasaran pada orang tuanya. Kafir pula dia, kasar pula, mengusir juga. Tapi tetap Ibrahim dalam keindahan. Saufa astaghfiru rabbi. Dia mengatakan, salamun alaikum sa'astaghfiru rabbi innahu kana bi hafiyya. Salam sejahtera untukmu wahai ayahku, aku akan mohonkan ampun pada Tuhanku atas dosa-dosamu. Dia sangat baik padaku. Dicaci maki, diusir, dia mohonkan ampun pada orang tuanya. Bukan cuma minta maaf, tapi tidak minta maaf. Bukan cuma memaafkan, tapi dia mintakan ampun pada Allah. Jika kau ada seorang anak, mungkin punya saudara, di antara saudara kamu mungkin ada yang menyakiti kamu karena ayah kamu selama ini ingin saudara itu baik semuanya. Nyatanya di antara saudara ada yang tidak baik, maafkan dia. Karena apa? Saat engkau mati mungkin ada tetanggamu yang menangis di hadapanmu, itu karena ada berkat yang bisa dibawa pulang dari rumahmu. Tapi lain dengan saudaramu, dia menangis karena benar-benar dia merasakan kehilangan kamu. Jika berat kamu memaafkan saudaramu, kenang kembali kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Dia dibuang dalam sumur oleh saudaranya. Setelah dibuang ke dalam sumur, dipungut oleh para pedagang, diambil oleh pedagang, dijual ke kerajaan. Setelah dia naik menjadi seorang yang terhormat, saudara-saudaranya datang membawa proyek proposal karena krisis ekonomi yang berkepanjangan. Yusuf kenal dengan mereka, mereka tidak kenal siapa sang raja di hadapannya. Kenapa Yusuf kenal mereka dan mereka tidak kenal Yusuf? Yusuf tahu dari wajahnya. Sebagai orang-orang kampung dan miskin, tidak banyak perubahan dari wajahnya, masih seperti yang dulu. Sementara Yusuf ketika sudah jadi raja, dia bercampur bahasa asing, tutur katanya, tambah tampan wajahnya dan tambah gagah penampilannya. Namanya juga orang naik jabatan. Sementara saudaranya orang kampung masih seperti yang dulu. Oleh karena itu, jika ada orang berkata kepada kamu, Ustaz, kamu kok masih seperti yang dulu, pahami, dia sedang berkata, kamu masih miskin juga ya.
Kemudian mereka meminta pertolongan pada Yusuf sebagai seorang presiden. Apa kata Yusuf? Dengan bahasa diplomasi, ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Saudara-saudara, apa kalian ingat apa yang kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya ketika kalian masih bodoh? Kaget dan heran mereka semua. Bagaimana sang raja yang terhormat ini kenal dengan Yusuf, sedangkan dia sudah kami buang puluhan tahun yang lalu. Dia sudah jadi tanah hari ini. Lalu mereka sambil bertanya dalam dirinya, dipandang dalam wajahnya. Terkejut mereka. Ada garis wajah Yusuf yang mengingatkan mereka. Ada satu tanda yang menyadarkan mereka bahwa wajah ini wajah Yusuf yang sudah hilang sejak lama itu. Dengan ketakutan mereka bertanya, "Anta Yusuf?" Mohon maaf Tuan Raja, adakah engkau itu Yusuf? Yusuf berkata, "Ya, aku Yusuf dan kau kakakku semua Tuhan." Gemetar mereka, ketakutan mereka, dan terlontar dari lisannya, "Laqad athara alaina wa in kunna la khati'in." Sungguh Yusuf, Allah telah mengunggulkan kamu di atas kami semua, sedangkan kami orang-orang salah nasibnya seperti ini. Mereka membayangkan bahwa saat itu sang algojo akan menarik satu persatu mereka, jebloskan ke dalam penjara, atau tembak di tempat, atau dikurung, atau dibunuh, dan itu bisa dilakukan. Tapi Yusuf tidak melakukannya, dan dia berkata, "La tasriba 'alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Kakakku semua, sudah tidak ada masalah di antara kita. Rinduku selama ini telah terobati dengan kedatanganmu. Hari ini aku bukan cuma memaafkan kesalahanmu, yaghfirullahu lakum, aku sendiri yang akan memohonkan ampun pada Allah untuk dosa-dosamu. Masya Allah. Kenapa Yusuf begitu mudah memaafkan saudaranya sedangkan dia berpuluh tahun menyakitinya? Dia sadar sebuah takdir ada perjalanannya dan ada prosesnya. Kalau dia tidak dibuang ke dalam sumur, tidak akan diambil oleh pedagang. Kalau tidak diambil pedagang, tidak dijual ke istana. Kalau tidak dijual ke istana, tidak akan kena fitnah Zulaiha. Kalau tidak kena fitnah Zulaiha, tidak akan masuk penjara. Jika ia tidak masuk penjara, tidak akan ada yang tahu bahwa dia anak ahli pakar mimpi dan pakar ekonomi. Kalau orang tidak tahu bahwa dia pakar mimpi dan ekonomi, dia tidak akan menjadi seorang raja. Jadi sebenarnya Yusuf sadar saat dia dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur, tangga pertama untuk menjadi seorang raja telah dimulai. Oleh karena itu maka anak-anak semua, adik-adik, jika kalian dalam perjuangan dihadapkan dengan tantangan, ujian dan godaan, sabar. Itu proses yang harus dilewati. Snengsing sama salah satunya dan aku yang mengalami. Jika satu saat misalnya kalian sedang berjalan kaki, kesenggol sepeda atau motor, bersyukurlah kepada Allah. Mungkin kalau tidak kena motor, kamu kena truk yang di belakangnya. Jika kau punya seorang istri yang cerewet, bersyukurlah pada Allah, istrinya masih bisa berbunyi. Amin. Daripada dia hilang nanti dapat yang bisu pula. Jika engkau adalah seorang istri atau seorang suami, pengennya punya pasangan itu setia, senyum selalu, padahal aku yakin kalau kalian punya pasangan senyum selalu, tidak akan mau. Sebab dia orang gila. Satu saat dia menyakiti kamu, maafkan dia. Karena apa? Kamu tidak tahu bagaimana seorang suamimu itu. Dulu saat masih muda baca surat Yasin saja 40 kali itu dapatkan kamu. Kamu tidak tahu bagaimana dia wirid surat Yusuf dengan puasa 40 hari pula. Lihatlah suamimu dan kurusnya terbawa sampai hari ini. Kenapa kurus sampai hari ini? Emang potongannya kurus ya? Kurus mas. Maafkan suamimu. Jika berat kamu maafkan suamimu atau istrimu, kenang kembali kisah Nabi Ayub dalam Al-Quran. Nabi Ayub itu seorang suami yang beruntung karena punya seorang istri yang sangat setia. 18 tahun lamanya dia sakit menderita, konon tidak ada orang yang berani menyentuhnya karena akan kesakitan badannya. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah kecewa, tidak pernah marah. Sampai satu hari Ayub dikecewakan karena istri menjual barang kesayangannya.
Dia bersumpah di hadapan Allah, jika nanti aku diberikan kesembuhan, kau akan ku cambuk sebanyak 100 kali. Tapi saat dia sembuh, dia bukan cambuk istrinya, dia belai istrinya. Allah menegurnya, jangan sentuh istrimu sebelum kau tunaikan sumpahmu. Sumpah apa geraknya Allah? Tidak perlu kau berpura-pura seperti yang Senayan, ayo. Kau pernah bersumpah bahwa kau akan cambuk istrimu sebanyak 100 kali jika kau kuberikan kesembuhan dari sakitmu. Benarkah itu? Ya Allah. Cambuk? Tidak. Cambuk? Tidak, ya Allah. Kenapa? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 9 bulan mengandungkan anakku? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 2 tahun menyusukan anakku? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita cantik salehah yang 18 tahun merawat sakitku, ya Allah? Hukum aku jika perlu, tapi jangan paksa aku cambuk dia, ya Allah. Allah tahu Ayub tidak mengingkari sumpahnya, terbukti dia tidak kabur kemana-mana. Dan Allah juga tahu dia tidak hendak membela diri, terbukti tidak mencari pengacara. Tapi Allah tahu jika Ayub memaafkan istrinya karena dia sadar betapa indahnya seorang istri perjuangannya, dan dia sadar pula akan segala kesalahannya, dia sangat mencintainya. Maka Allah kemudian berfirman kira-kira begini, Ayub, karena kamu sayang dengan istrimu, maka sekarang pelanggaran sumpahmu aku berikan SP3. Di SP3, khudh bi yadika tilka fatrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabira ya'mal 'abdu innahu awwab. Cabut 100 batang rumput kering, ikat menjadi satu, cambukkan dia di tubuh istrimu. Soal kerasnya terserah pilih ukuranmu. Ayub pun pergi bawa arit, tapi tanpa palu. Bahaya kalau palu arit. Dia ambil rumput, 100 batang rumput yang kering dicampurkan pada istrinya. Damai kembali. Mengapa Ayub memaafkan istrinya? Sadar, jadi seorang istri tidak ringan, dia berat. Berat bukan cuma mengandungkan anaknya, berat bukan juga memikul suaminya pagi, siang, dan malam. Ada berat-berat lain yang tidak pernah rasakan seorang suami. Dan jika engkau seorang istri sakit hati dengan suamimu, maafkan. Kenapa? Sekurang-kurangnya ketika engkau bersusah payah, ada yang menemani kamu. Dan sekurang-kurangnya jika suasana sepi, ada yang bentak-bentak kamu. Lumayan. Jika berat hatimu, maafkan dia. Kenang kembali sejarah seorang wanita ahli hadis. Izinkan untuk terakhir saya bercerita sedikit. Ada seorang wanita yang ahli hadis. Satu hari kedatangan seorang pemuda yang juga sedang belajar hadis. Sang pemuda mampir dipersilakan dengan penuh hormat, tapi di luar rumahnya, sebab dia tahu itu bukan suaminya. Berbeda dengan orang kita, laki-laki orang dimasukkan ke dalam rumahnya walaupun tidak diundangnya. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki berbadan pendek, hidungnya pesek, mukanya jelek, matanya rebek, kelakuannya brengsek. Dia maki-maki sang wanita tadi dan keluar rumahnya, pergi kembali. Sang pemuda bertanya, "Ibu, boleh saya bertanya?" "Silakan." "Siapa laki-laki tadi?" "Laki-laki yang mana?" "Yang tadi datang marah-marah dan sekarang pergi." "Oh, dia adalah laki-laki yang paling aku cintai dan sayangi." "Maksud ibu?" "Dia suamiku." Sang pemuda bergumam, "Kenapa?" "Saya yakin ibulah wanita paling menderita di dunia." "Kenapa?" "Ibu cantik, ibu ramah, ibu baik, ibu pandai. Sementara laki-laki yang kau bilang suamimu itu sudah badannya pendek, hidungnya pesek, keringatnya bau ketek, kelakuannya brengsek. Gimana bahagianya?" "Ya, justru aku hari ini merasa menjadi wanita yang paling bahagia di dunia." "Kenapa?" "Kalau saja jalan pikiranku sama dengan pikiranmu, bisa jadi aku sama dengan yang ada dalam bayanganmu. Lalu aku punya ukuran sendiri yang pernah disampaikan Rasulullah SAW, bahwa daun pintu surga itu ada 2. Yang separuhnya daun pintu surga namanya syukur, dan separuhnya namanya daun pintu sabar. Allah jadikan aku sebagai orang cantik, orang kaya, dan orang pandai pula. Aku bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berarti separuh daun pintu surga telah aku mendapatkannya. Bertahun-tahun ku cari di mana separuhnya lagi. Belakangan ku sadari
Ternyata dari pintu surga yang sebelahnya tidak di mana-mana, dia ada di rumah ini. Dia menempel di punggung suamiku yang harus kuhadapi dengan penuh kesabaran. Dan hari ini aku berbahagia karena aku bisa bersabar menghadapi suami dan bersyukur menerima anugerah pada diri. Aku yakin ketika kiamat datang, ketika orang-orang mengantri untuk masuk ke dalam neraka dan surga, 2 daun pintu surga akan terbuka dan menyambut aku. Nah, kalau bukan karena ini, mungkin benar aku wanita yang paling menderita. Tapi hari ini aku merasa bahagia. Aku maafkan semua kesalahan suamiku, karena hanya dengan itu 2 daun pintu surga dapat terbuka untuk aku. Bagaimana dengan istri kita? Ketika suami yang salah, dia akan berkata, "Mas, aku kecewa dengan kamu. Aku tidak bayangkan kelakuanmu seperti ini. Nyesal banget. Dulu aku sedang dilamar sama Dahlan, kenapa kamu tiba-tiba datang? Inilah kepandaian kamu merayu orang tuaku. Kau tahu benar bapakku sedang martabak. Aku yang terjebak." Hamba yang menyenangkan adik sekalian. Dan pada akhirnya Allah mengancam berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Saya akan potong saja karena sudah terlalu siang dan saya lihat adik-adik perempuan duduknya sudah berubah-ubah. Dan dia mencari-cari di mana posisi nasi. Kalimat penting, wa yafu wa yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaknya mereka orang-orang yang punya kelebihan, keunggulan, keistimewaan, ulul fadli itu senantiasa memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu semua ini diampuni oleh Allah? Seakan Allah mengatakan, siapa yang tidak memaafkan saudaranya, jangan pernah meminta ampunan aku sebagai Tuhannya. Dan itu pula janji Allah, wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia yang dihubungkan dengan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, orang yang berlomba-lomba menuju ampunan Tuhan, wa jannatin, dan menuju pintu Tuhan. Sebenarnya ketika orang memaafkan orang lain, dia juga di saat itu dapat banjir ampunan Tuhan, dan di saat yang sama dia sudah lurus menuju pintu surga. Nah, sekira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya senang kalau misalnya kalian rutin bisa kumpul silaturahim seperti ini, dan nanti sekala waktu atau silakan mau tiap bulan juga boleh di Pondok Cabai kumpul di sana. Silakan, saya kira masih cukup lah tempatnya di sana, kalau hanya menampung 10-20 orang masih cukup, supaya kita bisa merumuskan langkah-langkah dan strategi serta materi perjuangan untuk medan dakwah yang saat ini semakin berat. Karena bagaimanapun juga kalianlah yang sudah menginjak tangga pertama dan keduanya, tangga selanjutnya saya tidak izinkan orang lain memasukinya. Kalau pendidikan dasar ulama sudah diinjak, ada pendidikan kader ulama diinjak, yang tidak menginjak ini kita berusaha jangan coba-coba naik di sini. Aku tidak mengenal kalian. Terakhir, mari kita baca suratul Fatihah khususnya buat pengurus Majelis Ulama Indonesia yang telah berbulan rahmatullah, Kiai Sidik Fauzi, Idris Saikin, Umar yang terakhir, yang malam itu sempat ketemu saya ingin ketemu saya di Masjid Raya Cinere, tapi saya buru-buru akhirnya berpulang wafat. Mudah-mudahan mereka semua bahagia. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Dan terakhir saya berpesan kepada semua, jika nanti ada waktu, sempatkan untuk 1 hari berkeliling Jakarta untuk ziarahi para ulama, ya, diziarahi. Dulu saya mengadakan haul ulama Betawi, tapi yang datang sedikit. Orang Betawinya yang agak sadar. Jadi kalau udah diganti orang lain baru nyadar. Kira itu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Mukarram Kiai Syarif Ahmad atas tausiahnya. Semoga kita yang hadir di sini bisa mengambil pelajaran dari yang beliau sampaikan, khususnya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bermaaf dan
berlapang dada dalam segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, hadirat, adalah kita tutup acara pada ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.